Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para sedulur yang telah mendukung channel ini. Apabila channel ini bermanfaat, bisa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Saya ini sekarang berada di area Benowo Park, di petilasan Pangeran Benowo di daerah Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Kita ingin menggali banyak tentang apa saja yang ada di Benowo Park ini, bagaimana sejarahnya dan bagaimana keadaannya, latar belakang dan lain sebagainya. Tentunya kisah ini sangat menarik sekali ya, untuk kita simak bersama. Kalau ingin tahu, jangan lupa terus ikuti channel kami di channel Padepokan Mbah Wong Pemalang, Padepokan Mbah Tulis. Jangan lupa subscribe dan like ya, untuk bisa mengikuti acara-acara yang menarik. Itu mari kita ikuti bersama. Pada zaman dahulu, konon kabarnya ini ada sebuah cerita ya, seorang jawara itu. Jadi Martoloyo sama Martojoyo itu ingin memperebutkan sebuah wilayah yang sekarang itu namanya Desa Panggarit itu. Kalau cerita yang saya dapatkan dulu dari orang-orang tua zaman dulu itu, sebenarnya Martoloyo itu orang Sungapan itu, jadi memperebutkan wilayah yang sekarang bernama Panggarit itu. Dia berperang terus kan, jadi perang tanah sama-sama saktinya itu. Akhirnya kalau luka dia mandi di sendang, sendang dalam itu letaknya itu kalau dari jembatan Penggarit itu ya, bendungan Penggarit itu ke selatan, nanti kan ada belok ke arah ke kanan itulah, sebelah kirinya itu yang dekat atau bawahnya candi ya. Nah itu di situ dia pulih lagi ya, beri utuh lagi. Perlagi lama-lama itu akhirnya ketahuan pada oleh Kanjeng Sawergi itu. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1820 itu. Nah, akhirnya oleh Kanjeng Sawergi itu disuruhnya bertanding ya, bertanding adu kuat-kuatan menyelam itu. Dilaksanakan itu di daerah Sendang tadi itu, di dekat sungai yang mau belok ke kanan itu dari arah jembatan itu ke arah selatan, nanti ada belokan Sendang situ. Kemudian yang namanya Martojoyo itu dia pintar waktu menyelam, kemudian dia berbaring
dia ngambang di atas air, lah di atasnya itu ada rumput-rumput. Jadi kalau dia lomba menyelam ya bisa kuat lama karena napasnya itu masih bisa karena dia di atas air. Kemudian di atasnya itu ada rumput-rumput kan nggak nampak. Sedangkan Martojoyo itu benar-benar menyelam, tentu nggak kuat. Akhirnya yang kalah Martoloyo, yang menang Martojoyo. Akhirnya lah dapat menguasai desa yang sekarang disebut Panggarit itu. Waktu itu kan Kanjeng Sawargi itu mendamaikan di atas di candi itu, di pohon Kosambi, kemudian dengan pusaka keris Kiai Setapak itu di garisnya pohon itu sampai sekarang itu masih, maka disebutlah desa itu dulu yang belum ada namanya disebut Desa Panggarit gitu. Nah, itu sepenggal kisah Desa Panggarit yang saya dapatkan cerita tutur itu dari orang-orang zaman dulu itu. Di Benowo Park ini ada seseorang yang diagung-agungkan bernama Pangeran Benowo. Siapa sebenarnya Pangeran Benowo itu, Mbah? Dan kenapa kok Pangeran Benowo itu bisa sampai di Pemalang dan khususnya di Desa Panggarit ini? Kalau menurut kisah-kisah yang saya baca, saya pelajari itu sih setelah kekalahan Pajang ya oleh Sutowijoyo itu di kerajaan Pajang, itu punya bapaknya Pangeran Benowo itu Joko Tingkir atau Mas Karebet itu. Kemudian Pangeran Benowo itu ingin merebut kembali kerajaannya. Kemudian dia lari ke arah barat, itu mau minta bantuan. Nah, bantuan sampailah di daerah Banten. Cuma ada persyaratan di sana itu, dia mau membantu asalkan Pangeran Benowo itu mau menyerahkan keris pusakanya itu. Nah, ini Pangeran Benowo berat juga ini. Masalahnya keris itu lambang kerajaan. Itu paksa, dia nggak mau. Akhirnya pulang lagi ke arah timur. Setelah nyampe di daerah Pemalang, nah itu ada petunjuk supaya dia itu bertafakur ya di daerah yang sekarang bernama Panggarit ini. Itu di sebelah hutan di atas ini ya, daerah sebelah selatan Panggarit ini ya, masih masuk Desa Panggarit itu bersama pengiringnya, yaitu Ki Buyut Jamurapu. Nah, Ki Buyut Jamurapu itu kemudian setelah bertafakur selama beberapa hari, beberapa malam, itu ada petunjuk seandainya cita-citanya itu terkabul, maka daun-daun yang sekitar beliau bertapa itu tidak akan gugur. Tapi kalau daun-daunnya itu gugur, berarti hajatnya tidak akan terkabul. Itulah akhirnya ternyata daun-daun itu gugur, tanda hajatnya itu tidak terkabul. Tapi sebenarnya meskipun tidak berhasil ya hajatnya itu untuk merebut kembali kerajaannya itu, beliau setidaknya ya lega karena pernah juga menjabat raja ya di Pemalang. Nah, karena sebelumnya menurut catatan sejarah bahwa Pemalang ini dulunya tanah merdeka itu ya, jadi bukan ikut kerajaan siapa-siapa. Kemudian Benowo sebagai raja pertamanya itu, cuma nggak lama itu, akhirnya cuma 1 tahun beliau udah nggak jabat lagi gitu. Sawah seperti itu kisahnya. Menurut sumber yang saya baca, di sini itu terdapat sebuah terowongan gaib, Bah. Apakah itu benar adanya atau bagaimana? Oh, mengenai terowongan gaib. Ya, guru saya itu pernah bercerita, atau sering bercerita kepada saya, itu bahwa di makam Ki Buyut Jamurapu, bawahnya itu, kemudian ke arah barat, ke arah tengah itu makamnya petilasan
petilasan Pangeran Benowo, terus sampai ke arah barat itu menuju ke sungai, di belokan sungai itu ya, di bawah itu. Di situ ada terowongan gaib, ada terowongan di mana dijaga oleh jin-jin yang berbentuk seperti kumbang itu, sebesar kepala itu. Ya banyak bawa tombak-tombak itu, ada jin-jinnya itu yang berupa kumbang itu sebesar kepala itu. Guru saya itu bernama Soekardi atau Brewok, Mbah Brewok itu. Dia dulu berguru di Kroi Lampung Barat itu dengan Mbah Joko Lupoh. Nah, Mbah Joko Lupoh itu saat itu umurnya udah 130 tahun. Itu tahun udah lama itu. Kemudian Pak Brewok itu atau Pak Soekardi itu pernah masuk ke, dulu ya belum seperti sekarang ini makam yang disebut orang sebut makamnya Pangeran Benowo. Ada rumah ya, ada rumah dulu kan rapat itu. Nah, malam-malam menjelang pemilihan umum tahun 1982 itu banyak orang latihan. Dulu waktu saya masih jahiliyah itu latihan tenaga dalam itu, orang-orang Beji, Banjardowo itu ke sana malam-malam itu ke makam Candi Penggarit itu. Nah, di sana di makamnya yang artinya rumah yang dianggap sebagai makamnya Pangeran Benowo itu kan terkunci. Jadi Mbah Brewok itu cuma berdoa langsung dia bisa buka pintunya tuh. Kemudian ya masuk itu dikunci lagi dari luar. Orangnya banyak itu. Di sekitar makam itu ada lampu petromak. Dulu kan belum ada listrik itu di sini. Jadi pakai lampu strongkeng ya, di luarnya itu dijaga. Kan lubangnya kecil itu. Udah itu lama orang tuh nunggu, tahu-tahu Pak Wokardi atau Pak Brewok, Mbah Brewok itu manggil saya, "Les." Dia tahu-tahu duduk di kayak ini nih di akarnya pohon kosambi atau pohon sejarah Penggarit itu yang ada trali besinya itu. Di sana itu dia pakai jaket merah itu. Ini benar-benar terjadi itu di sana itu. Jadi memanggil saya, kemudian orang-orang pelatih menuju ke arah Sungapan di rumahnya Mas Tio di sana di pinggir kali ini Sungapan itu sebelah barat pinggir sawah. Kami di situ. Kemudian orang-orang staf-staf desa, orang perangkat desa Sungapan itu mendatangi dia sambil agak mabuk-mabuk itu. Dia dijawab dari Penggarit ini, atau dinasihati bahwa ini menjelang pemilu nggak boleh orang gerombol-gerombol. Nah, itu kisah nyata itu. Pak Wokardi itu dia memang punya kemampuan ya, punya kemampuan bisa masuk tembus ke bumi itu. Yang menghilang itu dia bisa. Bukan omong kosong, karena saya sendiri itu dulu itu kan mengikut dia dari kecil, dari mulai kelas 6 SD itu berguru sama dia. Tahun 80 itu dia memang kemampuannya sangat banyak sekali. Kalau dia itu buktinya dia masuk ke makam itu tanpa kunci, dia bisa masuk. Kemudian setelah masuk dikunci kembali dari luar dan dijaga di luar gedung itu. Ternyata dia tahu-tahu bisa menghilang, udah duduk di kayak ini nih, di di akarnya pohon kosambi itu, pohon bersejarah itu. Nah, ini kan bukti tentang kemampuan beliau itu. Jadi saya ya yakin saja, karena saya banyak melihat kesaktian dia. Nah, jadi karena saya mengikuti dia dari kecil, dulu sebelum saya tahu tentang masalah agama gitu kan, mengikuti dia lama bertahun-tahun. Nah, 9 tahun saya mengikuti dia itu kisah nyata itu betul.
bukan saya mengada-ada. Siapa yang saya ceritakan itu memang beliau cerita, dan ketika dia menghilang masuk ke dalam rumah, tahu-tahu keluar dari itu, dia bercerita bahwa di dalam itu ada lorong. Ada lorong gaib ya, dari apa namanya itu Pabiur Jamur Apu itu sampai ke makam Petilasan Benowo, terus arah barat ke sana itu. Itu kisahnya seperti itu. Tahun 1982 menjelang pemilu. Nah, ini saya ngomong apa adanya itu. Seperti itu. Apakah Mbah Sulis pernah meminta hajat kepada Pangeran Benowo, Mbah?